Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja atau UKIN PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, saya Deden Adiatma SPDI. Saya adalah guru sekolah menengah kejuruan atau SMK di SMK Industri Teknologi Nasional atau SMK ITENAS yang berada di Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab gelombang 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor peserta 3215 5100 1985 dengan nomor induk mahasiswa atau NIM yaitu 5212 11 1017. Pada kesempatan hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja atau uji kinerja atau disebut UKIN di PPG Daljab gelombang 2 2021 dengan mengambil pembelajaran di kelas 10 semester 2 di bab 11 yaitu menghindari pergaulan bebas dan zina. Submateri menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Masukan dan saran saya harapkan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di hari yang cerah ini di sekolah yang kita cintai, yaitu SMK Industri Teknologi Nasional di Kecamatan Pedas. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu kepada kelas 10 TKJ 2. Hari ini alhamdulillah kehadirannya cukup baik. Tapi kemarin Bapak lihat ada salah satu di antara kalian yang tidak hadir. Ya, atas nama Desi. Kemana kemarin nggak hadir? Kamu nggak hadir tanpa keterangan nih. Sakit ya? Iya Pak. Kalau sakit, tolong nanti kirim surat ke sekolah ya. Jangan sampai tidak ada keterangan. Kalau lebih baiknya itu disertai dengan surat keterangan dari dokter. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
buku pelajaran kalian. Silakan buka bukunya. Sebelumnya Bapak akan tanya dulu nih, apa itu pergaulan? Ya, pergaulan itu adalah proses interaksi manusia sebagai manusia sosial. Kita kan manusia sosial, itu berinteraksi, itu adalah pergaulan. Bebas dalam artian pergaulan yang tidak terkontrol, tidak mengenal batasan-batasan. Ya, pergaulan bebas itu berarti pergaulan yang mengakibatkan keburukan bagi dirinya sendiri, merugikan buat dirinya sendiri, merugikan orang lain, merugikan lingkungan. Ya, itu disebut pergaulan bebas. Kemudian zina, apa sih itu zina? Zina itu adalah secara khusus zina bisa disebut sebagai hubungan badan. Hubungan badan selayaknya suami istri, tapi dilakukan bukan pada yang mahram atau yang halal. Ya, kalau suami istri kan udah sah, udah halal. Nah, ini belum bersuami istri, tapi sudah melakukan hubungan badan. Itu secara khusus pengertiannya. Sedangkan secara umum pengertian zina itu secara syariat Islam ada berbagai macamnya. Ada zina mata juga, ada zina telinga juga, ada zina berpakaian juga. Ada macam. Zina mata, kita melihat sesuatu yang bukan haknya, aurat perempuan, aurat laki-laki, itu bisa dikategorikan zina juga. Zina mulut, mungkin kalian suka berhubungan via telepon dengan pacar mungkin, nah itu bisa dikategorikan sebagai zina, ya, ngobrol di handphone, apalagi dengan gaya merayu, ya, sehingga menimbulkan syahwat, itu juga disebut zina. Di sini Bapak sudah buat komponen kompetensi dasar dan indikator pencapaian siswa yang harus dikuasai oleh kalian. Yang pertama, kompetensi dasar dan indikator pencapaian siswa yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu mendiskusikan cara baca Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai kaidah. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara larangan zina dengan akibat buruk yang ditimbulkan sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran. Yang pertama yaitu mendiskusikan cara baca Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai kaidah. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara larangan zina dengan akibat buruk yang ditimbulkan sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Sebelumnya, Bapak akan menampilkan video. Silakan cermati dan Bapak akan meminta pendapat dari kalian salah satu, ya. Iya, Pak. Dari video yang kalian lihat, sudah bisa dapat disimpulkan? Bisa. Tolong salah satu di antara kalian menyimpulkan dari video yang telah dilihat tadi. Silakan. Acungkan tangan.
Silakan. Dari video yang kami lihat, dapat disimpulkan bahwa zina itu datang dari hal-hal kecil. Sesuatu yang besar bermula dari hal-hal kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Begitu juga dengan zina, makanya dalam Al-Quran kita dilarang mendekati zina. Karena ketika kita mendekati zina, hampir dipastikan kita akan terjerumus dalam perbuatan zina. Oke, terus. Sesuatu yang besar bermula dari hal-hal kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Begitu juga dengan zina, makanya dalam Al-Quran kita dilarang mendekati zina. Karena ketika kita mendekati zina, hampir dipastikan kita akan terjerumus dalam perbuatan zina. Oke, teman-teman. Mungkin satu orang lagi. Ya, silakan. Dari video yang kami lihat dapat kami simpulkan bahwa berhati-hatilah dalam memilih teman, karena teman sangat menentukan arah hidupmu. Jangan sampai salah dalam pergaulan, salah memilih teman berarti salah memilih jalan kehidupan. Oke, bagus sekali, teman-teman. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok dari nama-nama yang tadi udah Bapak bagi. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Silakan mulai dari sekarang. Akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan yang ada di LKPD. Ada 4 kegiatan. Yang pertama, kalian diminta untuk membuat tabel tajwid, yaitu di Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur atau Surat 24 ayat 2. Yang kedua yaitu mencari dalil lain tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Kegiatan yang ketiga, membuat pertanyaan dan menanggapi pertanyaan tersebut dari kelompok lain dan dijawab oleh kelompok masing-masing secara tertulis, kemudian dikumpulkan. Kegiatan yang terakhir yaitu memberikan contoh perilaku dari menghindari pergaulan bebas dan zina. Surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur atau Surat 24 ayat 2. Yang kedua yaitu mencari dalil lain tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Kegiatan yang ketiga, membuat pertanyaan dan menanggapi pertanyaan tersebut dari kelompok lain dan dijawab oleh kelompok masing-masing secara tertulis, kemudian dikumpulkan. Kegiatan yang terakhir yaitu memberikan contoh perilaku dari menghindari pergaulan bebas dan zina. Masing-masing kelompok perwakilannya untuk membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 beserta kaidah ilmu tajwidnya. Silakan dari kelompok 1. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mat tobi, fata bertemu alif, wajina alif lam syamsiyah, alif bertemu huruf jai, fasiyatan mat badal fatah berdiri, wasya'a mat wajib mustasil. Ada
huruf mad dalam satu kalimat. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wassa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lafaz wala, hukum bacaan matobai sebab patah bertemu alif. Lafaz wa'u zina, hukum bacaan alif lam samsiah sebab alif lam bertemu huruf zai. Lafaz wala, hukum bacaan matobai sebab patah bertemu alif. Lafaz wa'u zina, hukum bacaan alif lam samsiah sebab alif lam bertemu huruf zai. Bismillahirrahmanirrahim. Wazaniyatu wazani fa'ujlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Itu masing-masing kelompok silakan mencari dalil lain di dalam Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Silakan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. La yaqihuha illa zani'un wa musyrik wa hurimma dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mewarnai melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Terima kasih Bapak ucapkan kepada setiap kelompok yang telah memberikan dalil lain tentang pergaulan bebas dan zina. Bapak cukup apresiasi sekali, ya. Itu silakan masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan kepada kelompok siapa, dan kelompok tersebut yang ditanya harus menjawabnya. Silakan dimulai dari sekarang. Mulai dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 mau bertanya ke kelompok 2. Apa isi kandungan dari surat An-Nur ayat 24? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3, apa pengertian dari zina? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4, apa hukum bagi orang yang berzina? An-Nur ayat 24. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3, apa pengertian dari zina? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4, apa hukum bagi orang yang berzina? Kami dari kelompok 4 mau bertanya pada kelompok 1, apa dampak negatif dari... Setelah setiap kelompok memberikan pertanyaan, tolong ditanggapi oleh kalian masing-masing kelompok. Kemudian
kemudian ditulis dari pertanyaan tersebut dan dijawab, ya. Kemudian di LKPD-nya dikumpulkan dan Bapak akan menilai. Di jawaban masing-masing kelompok, Bapak lihat sungguh sangat baik sekali, terutama di LKPD ini, ya. Tadi ada yang bertanya kepada kelompok 3, apa hukum bagi orang yang berzina? Dan dijawab, jawabannya sangat jelas sekali. Jadi memang hukuman bagi pezina itu ada 2. Yang pertama itu dikategorikan zina muhson dan ghair muhson. Kalau zina muhson yaitu pezinanya memang antara laki-lakinya dan perempuannya itu sudah sama-sama saling menikah. Ya, laki-lakinya punya istri, perempuannya punya suami, mereka berzina, itu termasuk zina muhson. Dan hukumannya yaitu dirajam. Kalau secara syariat Islam hukumannya itu dirajam atau dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Ya, itu hukuman bagi pezina muhson. Dan hukuman bagi pezina ghair muhson atau masih lajang, semuanya, perempuannya masih lajang, laki-lakinya masih lajang, itu hukuman di dunia sesuai syariat Islam yaitu dengan dicambuk atau didera 100 kali di hadapan umum. Ya, dicambuknya tidak di tempat yang tertutup tapi di tempat terbuka, di tempat umum. Biasanya kalau di Aceh itu kan menerapkan syariat Islam, hukumannya biasanya bagi pezina ataupun pemabuk ataupun yang mencuri itu dihukumnya setelah selesai sholat Jumat di depan Masjid Jami. Ada masjid yang khusus buat kisos, itu hukuman secara syariat Islam. Nah, dicambuklah di situ di atas panggung sementara orang-orang menonton. Itu sebagai efek daripada jerak dan pelajaran bagi orang-orang supaya tidak melakukan hal tersebut. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang telah memberikan presentasinya. Satu tahap kegiatan lagi yaitu tolong membuat contoh perilaku sehari-hari menghindari pergaulan bebas dan zina. Masing-masing silakan mencari contoh perilaku 5 minimal 5 contoh perilakunya. Silakan dimulai dari kelompok 4. Untuk perilaku sehari-hari menghindari pergaulan bebas dan zina. Masing-masing silakan mencari contoh perilaku 5 minimal 5 contoh perilakunya. Silakan dimulai dari kelompok 4. Menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat mata. Aku menghindari pergaulan bebas dan zina. 1. Menjaga kehormatan. 2. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. 3. Tidak berpacaran. Zina. Aku menghindari pergaulan bebas dan zina. 1. Menjaga kehormatan. 2. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. 3. Tidak berpacaran. Zina. Memilih teman yang baik, membatasi diri dari bergaul dengan lawan jenis, bijak dalam menggunakan media sosial, mentaati nasihat orang tua dan guru, memperdalam ilmu agama. Memilih teman yang baik, membatasi diri dari bergaul dengan lawan jenis, bijak dalam menggunakan media sosial, mentaati nasihat orang tua dan guru, memperdalam ilmu agama. Pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, tidak berpacaran, memilih teman yang baik, membatasi diri dari bergaul dengan lawan jenis.
Terima kasih Bapak ucapkan bagi masing-masing kelompok yang sudah berpresentasi. Bapak akan tegaskan sekali lagi, tadi kegiatannya yaitu mencari dalil lain tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Bapak cukup apresiasi. Di antaranya ada kelompok kalian yang membaca Quran, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqihuhunna biidzni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan. Yang artinya, karena itu kawinilah mereka dengan seizin Tuhan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka wanita-wanita yang memelihara diri, yaitu bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Yang menegaskan bahwa kawinilah seorang wanita itu sesuai seizin tuannya, yaitu orang tuanya atau walinya, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedangkan mereka wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraan. Jadi untuk menghindari pergaulan bebas dan zina itu tidak sepenuhnya ada di tangan laki-laki. Jadi wanita pun justru lebih andil besar dalam mengontrol daripada pergaulan bebas itu sendiri. Jadi ada wanita-wanita yang mengkoleksi laki-laki sebagai peliharaannya pada zaman dahulu. Nah, mudah-mudahan di zaman sekarang wanita-wanita tersebut sudah tidak ada lagi dan mereka menikahi laki-laki yang baik. Karena wanita-wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Mudah-mudahan kita semua di sini terjaga dari pergaulan bebas, terjaga dari perilaku zina, dan mendapatkan masa depan yang baik, jodoh yang baik, jodoh yang soleh, yang solehah, dan mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bapak pelajaran tentang menghindari pergaulan bebas dan zina, terutama kalian harus lebih mempertebal keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari pergaulan bebas, terjaga dari perilaku zina, dan mendapatkan masa depan yang baik, jodoh yang baik, jodoh yang soleh, yang solehah, dan mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bapak pelajaran tentang menghindari pergaulan bebas dan zina, terutama kalian harus lebih mempertebal keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.